Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian meskipun masih dalam kondisi online. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa masuk ke pertemuan offline. Kalau tidak ada halangan, minggu depan kita sudah bisa bertemu secara offline. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tapi masuk ke bab berikutnya, yaitu bab mengenai vektor. Di mana bab sebelumnya kita sudah pelajari mengenai besaran dan pengukuran. Kita sudah belajar mengenai apa itu besaran, terus bagaimana besaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran pokok dan besaran turunan ya. Besaran itu jadi dua, pokok, kemudian yang keduanya adalah turunan. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan beberapa alat ukur, mikrometer skrup, kemudian jangka sorong, kemudian neraca, dan lain-lain. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran menggunakan aturan dari angka penting dan mengoperasikan beberapa angka penting tersebut. Dan terakhir kita juga sudah mempelajari mengenai bagaimana mengoperasikan angka penting dan menggunakan aturan pembulatan. Nah, pada pertemuan besar mengenai besaran dan pengukuran sebelumnya, kita juga sudah singgung mengenai yang namanya vektor, yaitu di antara besaran-besaran pokok dan besaran turunan ini ada besaran-besaran yang harus kita definisikan menggunakan menggunakan komponen-komponen yang berbeda. Yang pertama adalah kalau misalkan kita hanya mendefinisikannya berdasarkan nilainya saja atau besarnya saja, maka disebutnya adalah besaran skalar. Kemudian kalau kita mau mendefinisikannya berdasarkan nilai atau besar, juga selain itu dia punya arah, maka disebutnya sebagai besaran vektor. Nah, yang akan kita pelajari hari ini khusus menggunakan besaran vektor. Bagaimana kita menggambarkan vektor, bagaimana mendefinisikan sebuah besaran vektor, kemudian bagaimana mengoperasikan atau mengoperasikan secara matematis ya besaran-besaran vektor. Oke, kita ambil contoh di sini. Misalkan kita punya segelas air. Ketika kita isi air tersebut, maka sebenarnya kita mengisi atau melihat bahwa air tersebut mempunyai ukuran, di mana ukurannya misalkan volume ya. Nah, volume air yang kita isi itu kita hanya nyatakan dalam bentuk nilainya saja. Misalkan di sini volumenya 200 ml deh. Maka untuk menyatakan besar dari volume airnya, kita hanya menyatakan menggunakan angka saja atau menggunakan nilai saja, yaitu 200 ml. Kalau kita tambahkan di sini ada airnya kemudian bertambah ya. Misalkan kita tambahin lagi ditambahin 150 ml lagi gitu ya. Maka kita langsung saja jumlahkan angkanya, yaitu 200 ditambah 150 jadi 350 ml. Begitu juga kalau kita mau menghitung atau mengukur berat badan kita. Kalau kita mengukur berat badan kita, maka kita hanya cukup menyatakan berat badan kita itu dengan menggunakan satuan atau besaran yang yang menggunakan angkanya saja atau nilainya saja. Misalkan berat badan kita sekitar 700 Newton misalkan. Ini berat ya, berat weight. Kalau massa berarti kita pakai hubungan antara berat dengan percepatan gravitasi, di mana berat itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Kalau kita mau cari massanya, berarti berat dibagi dengan percepatan gravitasi, di mana percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berarti massa yang kita dapatkan sekitar 70 kg. Kalau kita lagi ngukur berat badan ini, terus kita sambil megang sebuah dumbbell ya, atau apa namanya alat untuk angkat beban gitu ya. Misalkan alat angkat bebannya itu besar massanya sekitar 10 kg. Totalnya kanan dan kiri, berarti kiri 5
kilo dan kanan 5 kilo misalkan. Berarti kan masanya kita atau berat badan kita bertambah jadi tambah 10. Berarti sekitar 710 Newton. Berarti kalau misalkan kita punya 710, tambah 100 Newton ya. Berarti sekitar 800 Newton. Maka kita bagi dengan percepatan gravitasi, total massa yang tampil dalam alat timbangannya jadi 80 kg. Atau bisa kita lihat di sini bahwa kalau kita punya besaran yang hanya menunjukkan angkanya saja, maka dengan mudah kita menjumlahkan beberapa besaran-besaran tersebut dengan cara menjumlahkan angkanya saja. Berbeda dengan besaran yang mempunyai arah. Contohnya misalkan kita punya pesawat di atas nih. Nah, pesawat ini misalkan berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Kita lihat, perhatikan dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, sejauh berapa si pesawat ini berpindah, maka saya gambarkan perpindahan pesawat ini jauhnya adalah menggunakan garis yang panjang sini ya, panjangnya berapa. Kemudian arahnya saya tunjukkan sebagai tanda panah di situ. Nah, di sini menunjukkan bahwa pesawat tersebut berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan saya punya pesawat tadi sejauh 100 km dan arahnya adalah dari kiri ke kanan. Nah, arahnya itu nggak usah kita tulis lagi, kita sudah tahu arahnya dari gambarnya tadi. Berarti kalau kita punya besaran yang harus kita tunjukkan arahnya, maka kita harus gambarkan arahnya ke mana menggunakan garis seperti ini. Kalau misalkan pesawat ini setelah dia sampai di pojok kanan atas, pindah lagi ke pojok kiri bawah sejauh 80 km misalkan. Nah, kita lihat bahwa 80 km ini arahnya kemana? Ternyata arahnya dari atas, pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Kita tunjukkan sebagai garis, yaitu 80 km. Kemudian panahnya ini menunjukkan arahnya kemana. Nah, ini perpindahan dari pesawat dari satu titik ke titik yang lainnya itu disebut sebagai besaran vektor, di mana besaran skalar itu hanya dinyatakan oleh besarnya saja atau nilainya saja berupa bilangan dan satuan, contohnya waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Sedangkan kalau besaran vektor berarti besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Harus ada arahnya. Contohnya adalah kecepatan, percepatan, dan gaya. Oleh karena itu, setiap kali kita mau menggambarkan ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, misalkan saya punya benda dengan massa M gitu ya, kemudian saya kasih gaya, maka saya gambarkan menggunakan tanda panah, supaya menunjukkan bahwa gaya ini sebenarnya adalah besaran vektor. Atau gaya ini mempunyai arah yaitu ke kanan. Kalau gayanya nggak punya arah, misalkan saya cuma punya soal berupa soal cerita gitu ya. Sebuah benda mempunyai massa itu sekitar 50 kg, terus saya berikan gaya sebesar 50 Newton. Ya. Nah, 50 Newtonnya ini kalau cuma nilainya aja, kalau cuma besarnya aja 50 Newton, kita nggak tahu arah dari gayanya tersebut kemana. Bisa jadi 50 Newtonnya itu ke situ ya, atau bisa jadi ke sana, atau bisa jadi dari atas jangan-jangan, atau bisa jadi jangan-jangan dari bawah gitu. Nah, maka nilainya saja tidak cukup untuk menggambarkan besaran berupa gaya tadi. Maka kita harus gambarkan juga berdasarkan arahnya. 50 Newton misalkan ke kanan. Nah, berarti ke kanan itu berarti yang gambarnya seperti ini. Berarti harus kita tunjukkan menggunakan tanda panah tadi. Maka kita bisa simpulkan bahwa besaran vektor itu adalah besaran yang tidak hanya dicirikan oleh nilainya saja menggunakan angka, tetapi juga harus dicirikan atau harus didefinisikan menggunakan arah. Nah, bagaimana cara mendefinisikan atau menggambarkan besaran-besaran vektor? Yaitu menggunakan tanda panah. Ada aturannya. Yang pertama, untuk menggambarkan dan menuliskan besaran vektor, itu ada aturannya. Yang pertama, kalau kita mau menggambarkan vektornya, maka kita gambarkan sebagai tanda panah. Misalkan di sini ada tanda panah dari P ke Q. Saya punya sebuah besaran vektor, ya.
yang arahnya dari P ke Q. Kenapa? Karena tanda panahnya mulai dari awalnya itu P dan akhirnya akhir dari tanda panahnya adalah ke Q. Berarti dari P ke Q, besaran vektor ini dari P ke Q. Atau saya tuliskan nanti besaran vektornya adalah PQ. Gitu ya. Nilainya atau besarnya bisa kita lihat dari panjangnya si garis ini. Misalkan panjang ini misalkan 15 satuan. Berarti besaran vektor ini mempunyai nilai 15 satuan dan arahnya ke kanan. Nah, di dalam garis ini juga punya bagian-bagian. Yang pertama adalah titik P. Titik P itu berarti titik awal dari vektor tadi. Karena mulainya dari P berarti titik awalnya di sini di P. Nah, titik P ini berarti disebut sebagai titik pangkal vektor atau titik tangkap vektor. Atau titik awal sama aja. Titik pangkal, titik tangkap, atau titik awal sama aja. Yaitu titik di mana vektor tersebut mulai dari titik tersebut. Kemudian titik Q atau ujung dari vektornya atau menuju ke arah mana vektor tersebut. Di sini ada titik Q, tanda panahnya ada di situ, berarti vektornya dari awalnya P ke Q, menuju ke Q. Bagaimana kalau misalkan dari Q ke P, berarti tanda panahnya bukan ke arah situ. Misalkan ini dari P ke Q ya, berarti Q-nya, kalau misalkan mintanya dari Q ke P, berarti titik awalnya di Q, dan akhirnya berarti ujungnya ada di P. Maka tanda panahnya ada di P di situ. Misalkan besarnya juga sama-sama 15 satuan. Maka untuk menggambarkan vektor harus ada titik awalnya, kemudian ada titik akhirnya. Dan tanda panah yang menunjukkan sebagai arah dari vektornya. Nah, untuk menyatakan besarnya, nilainya, misalkan di sini besarnya adalah 15 satuan, 15 satuan itu berarti saya tuliskan sebagai P, Q, tanda mutlak itu sama dengan 15 satuan. Berarti kita punya vektor PQ, ini QP ya, bukan PQ. Ini dari Q dulu baru ke P. Kalau yang ini baru PQ sama dengan 15 satuan. Berarti kita punya sebuah vektor PQ yang nilainya ini berarti harus ada tanda mutlaknya ya. Itu sama dengan 15 satuan dan arahnya sudah bisa kita lihat menggunakan tanda panah. Jadi untuk menggambarkan vektor harus ada titik awal, kemudian arahnya kemana, kemudian nilai atau besarnya kita tuliskan menggunakan tanda mutlak. Bukan angkanya yang kita kasih tanda mutlak ya, tetapi vektornya. Misalkan di sini punya vektor PQ, maka vektor PQ-nya yang kita kasih tanda mutlak. Atau misalkan kita punya vektor A, misalkan ya, PQ itu adalah vektor A. Maka tanda mutlaknya berarti di A sama dengan 15 satuan. Oke. Untuk menuliskan vektor atau notasi vektor, maka ada beberapa cara atau ada beberapa aturan. Yang pertama harus kita tuliskan menggunakan huruf tebal atau cetak tebal. Yang kedua adalah pakai tanda panah di atasnya. Jadi ada vektor, misalkan dikasih tanda panah di atasnya. Misalkan saya punya gaya F gitu ya. F itu atau gaya itu merupakan besaran vektor, maka saya bisa tuliskan sebagai cetak yang tebal. Gitu ya. Tetapi karena kita kalau misalkan tulis tangan itu sulit ya untuk mencetak tebal, maka cukup dikasih tanda panah aja di atasnya. Boleh tanda panahnya berupa seperti ini ya, cuman setengah tanda panahnya, atau boleh juga full tanda panahnya. Ini tidak jadi masalah. Atau boleh juga begitu tanda panahnya, ini nggak jadi masalah. Yang penting di atasnya ada tanda panahnya, begitu. Nah, maka di sini bisa kita katakan bahwa F ini merupakan besaran vektor yang tidak hanya kita definisikan, dicirikan sebagai nilainya saja, tetapi harus kita cirikan dengan menggunakan arahnya. Atau boleh juga menggunakan huruf yang miring. Tapi kalau huruf miring juga kita sulit untuk menuliskan menggunakan tangan ya. Sehingga kita pakai tanda panah aja kalau kalian mau mengerjakan beberapa contoh soal misalkan menggunakan vektor, maka harus menggunakan tanda panah di atas dari
vektornya. Nah, untuk menyatakan nilainya saja, maka kita gunakan tanda mutlak. Misalkan vektor F tadi, saya mau cari nilainya berapa besarnya. Berarti saya kasih tanda mutlak di sampingnya gitu. Vektor F kemudian tanda mutlak, atau vektor A di sini pakai tanda mutlak. Nah, dalam PowerPoint ini nanti kita semuanya nggak pakai tanda panah, tapi pakainya huruf cetak tebal. Nah, catatan. Dua vektor akan sama. Jadi, dua vektor bisa kita katakan sama jika arah dan besarnya sama. Contohnya misalkan saya punya dua buah vektor A dan B. Arahnya sama-sama ke kanan dan besarnya sama-sama 2 satuan. Di sini 2 satuan, di sini juga 2 satuan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kedua vektor tersebut memiliki besar dan memiliki arah sama, atau kedua vektor tersebut merupakan vektor yang sama. A sama dengan B. Tetapi nggak sama kalau kapan? Nah, tidak sama itu, kedua vektor tidak dikatakan tidak sama jika yang pertama, besar, meskipun besarnya sama, tapi arahnya itu berbeda. Misalkan A besarnya 2 satuan, B juga besarnya 2 satuan. Tapi bisa kita lihat dari tanda panahnya arahnya itu berbeda. Meskipun A arahnya ke kanan dan B arahnya agak ke kanan, tapi dia agak ke atas gitu ya, maka A dan B itu tidak sama. Atau bukan merupakan vektor yang sama. Begitu juga kalau misalkan arahnya sama tetapi besarnya atau nilainya tidak sama. A dan B misalkan A itu 2 satuan di sini. Yang B ternyata 3 satuan. Meskipun arahnya sama-sama ke kanan, tapi karena besarnya atau nilainya itu berbeda, maka A tidak sama dengan B. Sedangkan yang ketiga adalah kalau besarnya, apalagi kalau misalkan besarnya udah beda, apalagi arahnya juga berbeda, maka otomatis A-nya tidak sama dengan B. Nah, sebelum masuk ke operasi matematik vektor, kita telusuri dulu bagaimana vektor bisa vektor yang 1 dimensi dan 2 dimensi. Oke, di sini kita sudah punya simulasi mengenai vektor yang 1 dimensi. Saya full screenin dulu ya, biar enak. Nah, misalkan kita punya sumbu Y di sini atau sumbu X-nya aja. Sebentar, saya clear dulu. Kita punya sumbu X-nya aja ya, karena ini masih membahas mengenai 1 dimensi. Berarti cuman melihat sumbu X-nya saja. Oke, di sumbu X-nya aja misalkan saya punya sebuah vektor A. Nah, bisa kita katakan bahwa vektor A ini mempunyai nilai yaitu 5 satuan. Di sini kita pakainya kotak-kotaknya ini persatuan ya. Maka dia punya nilai satuan. Atau saya perpanjang misalkan vektor A-nya ini misalkan punya 15 satuan, maka kita tuliskan penulisan vektornya menggunakan tanda mutlak. A tanda mutlak sama dengan 15. Lalu arahnya kalau kita nggak mau cuman menggambarkan arahnya ke kanan menggunakan tanda panah, maka boleh kita gunakan arahnya dengan sudut. Nah, di sini ada sudut theta sama dengan 0 derajat. Nah, arahnya ini bergantung atau di di titik acuannya itu ada sumbu X yang positif. Nah, kalau kita balik arahnya, maka bisa kita lihat bahwa di situ sudutnya 180 derajat. Gitu ya. Nah, kalau sudutnya 180 derajat, berarti sumbu antara arahnya itu berarti dari sumbu X positif, dia punya perbedaan 180 derajat dari sumbu X positif. Di mana sumbu X positif arahnya ke kanan ya, sedangkan si vektor A ini arahnya ke kiri, sehingga perbedaan sumbunya itu sekitar 180 derajat. Dan nilai dari vektornya itu sekitar negatif 15. Kenapa? Karena dia arahnya ke kiri. Atau kita punya di sumbu Y. Sumbu Y misalkan saya punya vektor D gitu ya. Misalkan besarnya adalah 8. Maka kalau kita gambarkan
Kalau dengan menggunakan sumbu Y, tetapi arahnya itu kalau kita pakai sudut, maka sudutnya kita masih pakai sumbu X yang positif. Kalau di sini ada sumbu X gitu ya, maka antara vektor D dengan sumbu X-nya itu punya selisih sudut sekitar 90 derajat. Oleh karena itu saya tuliskan di sini bahwa vektor D itu punya sudut 90 derajat dan besarnya nilainya adalah 8 satuan. Ya, kita balik lagi. Misalkan vektor A ini ke kiri ya. Terus saya punya vektor lain yaitu adalah vektor B. Vektor B arahnya ke kanan. Sama-sama mulai dari 0. Vektor A ke kiri, vektor B ke kanan. Vektor A itu besarnya adalah 10 satuan, 15 satuan ya. Jangan 15 satuan, arahnya 180 derajat. Maka dia punya nilai vektor sebesar negatif 15. Dan B punya panjang yaitu 5 satuan. Di sini nilainya 5 satuan. Arahnya positif, X positif ya. Maka B punya nilai sekitar 5 satuan. Lalu ketika saya jumlahkan keduanya, di sini ada sum, berarti saya totalkan keduanya. Maka totalnya itu adalah ini. Adalah S. S-nya ini jadinya adalah negatif 10 satuan. Bisa kita lihat di sini negatif 10. Berarti antara A dengan B kalau kita jumlahkan hasilnya jadi S di sini. A-nya kita punya nilainya yaitu negatif 15 dan B-nya nilainya adalah 5. Berarti kalau kita jumlahkan negatif 15 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah negatif 10. Oleh karena itu vektornya arahnya jadi ke kiri ya, ke arah negatif gitu ya. Arahnya jadi negatif dan nilainya adalah 10 satuan. Gitu. Nah, sebuah vektor bisa kita katakan bisa kita nyatakan dalam bentuk positif. Contohnya di sini arahnya ke kanan ya. Vektor C misalkan besarnya adalah 7 satuan ya. Arahnya ke kanan berarti dia punya nilai yaitu 7, vektornya itu sebesar 7 satuan. Tapi saya maunya vektor C ini tandanya negatif atau negatif C. Maka saya bisa balik arahnya ke sebelah kiri. Nah, maka vektor C ini merupakan arah sebaliknya dari vektor yang sebelumnya yaitu arahnya ke kanan ya. Nah, kita lihat vektornya arahnya ke kiri jadinya di sini. Berarti saya bisa katakan bahwa di sini vektornya vektor C. Kalau mau cari negatifnya C berarti cari aja arah berlawanannya dari yang sebelumnya. Tadinya arahnya ke kanan, maka kalau dapetin negatif C jadi arahnya ke kiri. Begitu juga dengan sumbu Y, kalau dia arah positifnya ke atas ya, ini D positif. Kemudian kalau yang negatifnya berarti arahnya ke bawah atau berlawanan dari sebelumnya. Kalau kita jumlahkan dua buah vektor gitu ya. Nah, ini misalkan saya punya vektor D dan vektor E, maka ketika saya jumlahkan hasilnya adalah S nih. Hasilnya adalah vektor S. Di mana vektor S itu D-nya itu negatif 3, D-nya itu adalah negatif 8, E-nya itu adalah positif 5. Maka kita punya hasilnya atau totalnya adalah negatif 8 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, itu untuk vektor yang hanya di sumbu X aja atau di sumbu Y saja. Kalau kita punya vektor yang searah, misalkan vektor A-nya ini saya ubah arahnya ke kanan juga deh. Maka kita dapatkan sumnya atau totalnya, ini saya delete dulu. Ini saya delete dulu C-nya. Nah, ini B ditambah dengan A. Di sini maka kita tinggal jumlahkan saja, B-nya itu 5, A-nya itu adalah 13. Berarti 5 ditambah dengan 13 hasilnya harus 18. Bisa kita lihat di sini hasilnya 18. Kalau vektornya searah, maka kita tinggal jumlahin aja. Kalau vektornya berlawanan arah, maka kita tinggal kurangi. Tapi ini untuk satu dimensi saja. Untuk yang satu dimensi atau yang satu garis vektornya. Garisnya sama-sama ke kanan atau ke kiri,
di sumbu X maksudnya, atau sama-sama ke atas ke bawah atau di sumbu Y. Gimana misalkan garisnya, kalau misalkan garisnya itu ada dua, yaitu di sumbu X dan di sumbu Y. Contoh misalkan saya punya di sini titik nolnya ya, saya punya vektor A. Vektor A nggak usah di nol ya, di sini deh. Vektor A ini ternyata panjangnya adalah 10 satuan dan dia punya sudut dengan sumbu X positifnya yaitu 53 derajat. Atau di sini 10 satuan punya sudut sekitar 53 derajat. Oke, saya hilangkan dulu. Nah, vektor A ini meskipun dia satuannya atau panjangnya adalah 10 satuan dan mempunyai sudut 53 derajat, tapi kalau kita tarik garis pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya, maka vektor A ini punya komponen yang ada di sumbu X, yaitu nanti ada jadi AX, dan punya komponen juga di sumbu Y, yaitu A, di sumbu Y yaitu AY. Atau kalau saya tarik garis hayal gitu ya, maka A ini sebenarnya terdiri dari dua buah vektor, yaitu vektor di sumbu X dan vektor di sumbu Y. Vektor A ini tidak sendirian. Kenapa? Karena dia punya dua sumbu, yaitu di sumbu X dan punya di sumbu Y. Di mana vektor di sumbu X-nya nilainya adalah 6 satuan, bisa kita lihat di sini kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan di sumbu Y-nya itu adalah berapa tadi? 8 satuan. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Berarti vektor A ini sebenarnya meskipun dia saya gambarkan seperti ini ya. Dia panjangnya adalah 10 satuan gitu ya. Ternyata vektor A ini terdiri dari dua macam atau dua komponen. Terdiri dari dua komponen yaitu vektor yang pada sumbu X yaitu AX yang besarnya adalah 6 dan vektor pada sumbu Y yaitu AY yaitu yang besarnya adalah 8. Begitu juga dengan kalau kita misalkan punya vektor B yang misalkan besarnya adalah misalkan ini ya. Gini gitu. Misalkan besarnya adalah 14,4. Maka dia itu sebenarnya terdiri dari vektor di sumbu X atau Bx yaitu sebesar 12 dan vektor di By itu sama dengan 8. Nah, ketika kita punya vektor yang satu dimensi tadi, kalau kita jumlahkan atau kita totalkan bergantung dengan arahnya ya. Kalau dia searah berarti kita tinggal jumlahkan. Kalau dia berlawanan arah berarti nanti kita totalkan jadinya ini ya. Kita totalkan salah satunya berarti nilainya negatif. Nah, kalau untuk yang dua dimensi ini caranya berbeda. Misalkan saya punya dua buah vektor yang besarnya 10 misalkan, jangan 10 deh. Sorry. Oke, yang satunya ini. Jadi ada vektor A dan vektor B. Vektor A ini 10 satuan, saya hilangin dulu ininya. Oke, vektor A 10 satuan dan vektor B 20 satuan. Untuk menjumlahkan keduanya, maka kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, baru kita pelajari cara-cara operasi matematik dari vektor. Balik lagi ke slide. Nah, operasi matematik dari vektor itu bisa jadi operasi penjumlahan atau pengurangan dan juga merupakan operasi perkalian atau pembagian. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangi vektor, dua vektor atau lebih, maka kita pakai metode. Yang pertama ada empat metode. Yang pertama adalah metode jajaran genjang. Yang kedua adalah metode segitiga, kemudian metode poligon, dan yang terakhir adalah metode uraian vektor. Sini uraian vektor.
Jadi kita misalkan punya dua vektor seperti yang sebelumnya ya di sini. Nah, ini kita punya dua vektor, vektor A besarnya adalah 10 satuan dan vektor B besarnya adalah 20 satuan. Nah, mau kita jumlahkan. Maka kita pakai metode jajaran. Kalau kita pakai metode jajaran genjang, contohnya bukan yang tadi ya. Contohnya kita ambil yang beda aja deh. Contohnya misalkan kita punya dua buah vektor. Yang pertama adalah vektor A yang arahnya ke situ tuh. Panjangnya juga bisa kita lihat, panjangnya segitu. Ditambah dengan vektor B yang panjangnya segitu dan arahnya ke situ. Sesuai dengan gambarnya ya. Maka untuk menjumlahkan dengan metode jajaran genjang, yang pertama harus kita lakukan adalah menempelkan kedua titik tangkap, menempelkan masing-masing titik tangkap dari kedua vektor. Titik tangkap itu berarti titik awal dari vektor yang enggak ada tanda panahnya. Berarti B itu arah titik tangkapnya di sini, A juga titik tangkapnya di sini. Berarti kita tempelkan kedua titik tangkapnya jadi seperti ini. Nah, setelah kita menempelkan kedua titik tangkapnya, nah kita gambarkan garis khayal yang sejajar dengan vektor A di ujungnya dari vektor B. Garis khayal yang sejajar, yang searah ya dengan arahnya vektor A, tetapi kita mulainya dari ujung dari vektor B. Atau kita gambarkan garis titik-titik seperti ini. Kemudian kita gambarkan lagi garis khayal yang sejajar dengan vektor B, yang arahnya sama dengan vektor B, tetapi kita gambarkannya melalui atau mulainya dari ujung dari vektor A. Maka kita dapatkan atau kita gambarkan garisnya seperti ini. Nah, dari antara dua garis khayal tadi ketemu satu titik. Potong antara dua garis khayal tadi di ujung situ. Nah, ujung situ adalah merupakan ujung dari dua buah vektor, hasil penjumlahan dari dua buah vektor. Dimana kalau kita gambarkan hasil penjumlahan kedua vektor tadi, A ditambah dengan B, maka hasilnya adalah dari titik tangkap B, kita tarik garis, dari titik tangkap B dan A nih, dari titik awalnya, kita tarik garis sampai ke ujung dari titik potong garis khayal antara A dengan B pas ketemu. Maka kita dapatkan garis seperti itu. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa B-nya ini nggak bisa harusnya belum muncul ya. Maka bisa kita katakan bahwa garis yang orange ini adalah R sama dengan atau resultan sama dengan A ditambah B. R itu sama dengan resultan. Resultan itu berarti hasil ya. Result dari result. Resultan dari A plus B itu adalah digambarkan dengan warna orange seperti ini. Nah, gimana kalau kita mau menggambarkan atau mau mengurangi antara A dengan B? Berarti kan jadinya R sama dengan A dikurangi dengan B. Nah, kita punya vektor A di sini dan vektor B. Vektor A arahnya ke kanan situ, vektor B arahnya ke kanan atas gitu ya. Sudah bisa kita lihat. Tetapi ternyata dari operasi matematikanya itu ternyata A-nya itu minta dikurangi dengan B. Di mana A-nya itu tandanya berarti di depannya positif ya. B itu di depannya tandanya negatif. Oleh karena itu B-nya harus kita jadikan negatif B. Tadinya B-nya arahnya ke atas. Kita sudah ketahui sebelumnya bahwa kalau arahnya jadi negatif atau vektornya jadi negatif B, maka arahnya itu harus berlawanan dari arah sebelumnya. Berarti negatif B itu arahnya jadi ke bawah seperti itu. Bukan ke sana ya, bukan ke sana arahnya, tetapi arah berlawanannya itu arahnya ke situ tuh, negatif B-nya. Atau saya gambarkan lagi di sini negatif B-nya ke situ. Nah, berarti kalau kita mau cari R sama dengan A dikurangi dengan B,
A-nya arahnya tetap ke kanan, dikurangi dengan B sekarang arahnya jadi ke bawah, maka kalau kita gunakan metode jejaran genjang ya, kita gambarkan garis khayal yang sejajar dengan vektor A atau yang searah dengan vektor A di ujung dari vektor B. Berarti kita gambarkan garis titik-titik ke situ. Kemudian kita gambarkan juga garis khayal yang sejajar atau yang searah dengan vektor B, tetapi mulai dari ujung dari vektor A. Berarti saya gambarkan seperti itu. Nah, ketika mereka ketemu berarti di sini adalah titik potong atau ujung dari hasil penjumlahan kedua vektor tersebut. Maka R-nya itu sama dengan ke situ. Berarti di sini R-nya sama dengan A dikurangi dengan B. A dikurangi dengan B. Oh, sorry. Kurang jelas nih ya. A minus B. Yang tadi sebelumnya A plus B. Nah, ini baru kita gambarkan atau kita jumlahkan secara gambar. Ini baru penggambarannya aja. Sedangkan kalau dalam fisika atau matematika kan kita harus tahu persis angkanya berapa. Nah, untuk mencari angkanya berapa, angka persis hasil penjumlahannya berapa, kalau di besaran-besaran yang lain atau misalkan volume gitu ya. Tadi volume. Misalkan ada segelas air yang tadinya itu 150 ml, terus saya tambahkan lagi sejumlah air lagi yang besarannya atau yang totalnya juga 150 ml, tadinya segini, kemudian saya tambahin lagi 100 ml jadinya segini. Maka ini tambah 150 ml lagi. Berarti tadinya 150 ditambah 150 ml lagi, berarti totalnya hasilnya adalah 300 ml. Atau pada besaran volume atau besaran skalar, nilai untuk menambahkannya kita untuk mencari nilai hasil penjumlahannya kita jumlahkan saja nilainya gitu ya. Tetapi berbeda dengan besaran vektor. Misalkan A-nya itu sebesar 4 satuan ya. Terus B-nya itu misalkan 6 satuan, maka A plus B ini nggak bisa kita jumlahkan 4 ditambah 6. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena antara A dengan B itu dia memiliki perbedaan sudut. A dan B itu memiliki perbedaan sudut. Perbedaan sudut apa, Pak? Antara A dengan B. A itu arahnya ke kanan, B sedangkan arahnya ke situ tuh. Kalau saya tempelkan kedua titik tangkapnya, maka antara A dengan B itu ada gap, ya. Nah, gapnya ini atau ada perbedaan di sini. Perbedaannya ini adalah perbedaan sudut. Saya namai perbedaan sudutnya adalah theta. Nah, untuk menjumlahkan antara A dengan B untuk mencari nilainya ya, hasilnya berapa? Kalau secara gambar, kalau misalkan saya mintanya penjumlahan tapi cukup digambarkan saja, maka kita gambarkan saja cukup seperti ini. A ditambah B pakai metode jejaran genjang, maka garis tanda panah orange ini berarti adalah A ditambah dengan B. Tapi kalau saya mau cari tahu atau mau minta nilainya berapa, nilai statistiknya berapa, misalkan A itu nilainya adalah 4 satuan dan B nilainya 6 satuan, maka ketika saya punya A plus B, atau saya mau minta A plus B nilainya berapa, maka nggak bisa kita jumlahkan 4 ditambah 6 doang. Tapi harus kita lihat bahwa antara A dan B ada perbedaan sudut. Nah, dari perbedaan sudut ini kita hitung menggunakan, untuk mencari nilai dari resultannya itu menggunakan persamaan trigonometri, di mana besarnya vektor atau nilai dari vektornya kita gambarkan atau kita tuliskan menggunakan R pakai tanda mutlak ya, karena ini karena ini menunjukkan notasi dari nilai vektornya, itu menggunakan persamaan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah 2 kali A dikali dengan B dikali dengan cos theta. Jadi nilai sudutnya, perbedaan sudutnya juga berpengaruh terhadap hasil penjumlahan di antara vektor A dengan vektor B. Nah, berarti kita ambil misalkan A itu 4 satuan,
B-nya 6 satuan, maka hasil resultannya kita hitung di sini 4 satuan, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah 2 kali A dikali dengan B dikali dengan cos dari sudutnya. Di sini sudutnya belum diketahui ya. Oke lah, saya kasih besar sudutnya itu sebesar tetanya yaitu sekitar 37 derajat ya. Maka untuk mendapatkan nilainya kita masukkan angkanya antara A dan B. A katanya besarnya 4 satuan berarti 4 kuadrat. B katanya besarnya 6 satuan berarti 6 kuadrat. Ditambah 2 kali A-nya 4 satuan, B-nya 6 satuan, dikali cos dari theta atau perbedaan sudut antara A dan B. Ternyata perbedaan sudutnya yaitu sebesar 37 derajat. Berarti sini 3 dikali dengan cos 37. Baru kita selesaikan di sini berarti 16 ditambah dengan 36 ditambah 2 kali 4 kali 6 ini berarti 24 kali 2 berarti 48 dikali dengan cos 37. Nah, di sini kita belum tahu ya. Kalian belum belajar mengenai trigonometri, nilai sinus, kosinus dan tangen dari sudut. Nanti setelah ini kita pelajari untuk menggunakan trigonometri sederhana. Jadi nanti di pelajaran tentang vektor ini saya akan mengajari kalian yang belum diajari di matematika, yaitu menggunakan trigonometri, di mana yang pertama itu trigonometri sederhana, nanti menggunakan hubungan antara sudut dengan sisi dari segitiga siku-siku. Yang kedua ini nanti saya akan ajari ke kalian itu mengenai sudut-sudut istimewa. Kenapa istimewa? Karena pada sudut-sudut tersebut itu nilai dari sinus, kosinus dan tangennya, nilai dari trigonometrinya itu nilainya pas gitu ya. Enggak koma-koma atau desimalnya itu tidak terlalu banyak atau nilainya itu kadang-kadang gampang untuk kita tuliskan atau kita terjemahkan. Oke, kita balik lagi ke sini untuk mencari nilai resultan dari A ditambah dengan B. Maka kita dapatkan cos 37 itu nilainya adalah 0,8. Nilai cos dari 37 itu adalah 0,8. 0,8 dikali 48 itu berarti 4/5 ya. Sekitar berapa tuh? 0,8 dikali dengan 48. Sebentar, saya hitung dulu. 38,4 ya. Berarti sini R-nya resultannya sama dengan 16 tambah 36 berarti 40, 52 ditambah dengan 38,4. Hasilnya adalah 80, 90,4 akar. Berarti R-nya itu sama dengan akar dari 90,4. Berarti total dari penjumlahan antara A dan B, vektor A dan B tadi, yang A itu nilainya 4 satuan, yang B nilainya 6 satuan, di antara mereka memiliki perbedaan sudut sebesar 37 derajat, maka secara penggambaran atau secara gambar kita dapatkan hasil penjumlahannya R sama dengan A plus B-nya ini dengan menggunakan garis orange. Tetapi kalau kita mau cari nilainya berapa, maka kita masukkan ke dalam persamaan yang di bawah ini. Dan kita dapatkan bahwa nilainya itu akar dari 90,4 satuan. Boleh ini nanti jadiin akar, hasilnya berapa? Silakan. Kalau misalkan bisa ya. Kalau nggak bisa cukup sampai di sini aja cukup. Kalau misalkan Pak susah Pak ngakarinya, ya udah akar dari nilainya juga sudah cukup sini. Nah ini kalau misalkan A ditambah dengan B. Pak gimana dengan yang keduanya nih, kalau A-nya dikurangi dengan B, di mana B-nya itu jadi arah negatif. Nah, kalau B-nya arahnya negatif, maka nilai B-nya juga jadi negatif. Kalau nilai B-nya jadi negatif, ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka persamaannya jadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan 2 kali A dikali dengan B cos theta. Kenapa jadinya dikurangi? Karena kalau
salah satu A atau B-nya negatif ya, maka hasil perkalian ini tuh hasilnya adalah negatif. Hasil perkalian yang 2AB cos tetanya nih hasilnya jadi negatif kalau salah satunya negatif. Oleh karena itu di sininya jadi negatif tandanya. Itu untuk menggunakan metode jajaran genjang secara penggambaran dan secara nilai angka. Nah, gimana dengan metode berikutnya? Ulangi lagi yang cos-nya. Yang mana ya yang cos? Yang cos theta. Jadi nilai cos theta itu nanti saya belum kasih tahu ya, atau saya belum ajarin ke kalian untuk menggunakan trigonometri sederhananya, tetapi untuk nilai cos dari 37 derajat itu saya kasih tahu aja langsung, yaitu 0,8. Nanti kalian bisa pelajari ini nilainya berapa untuk sudut-sudut ini, untuk sudut 37 ini. Dapat dari mana Pak nilai sini? Ini dapat dari sudut istimewa. Nah, ini belum saya ajari. Jadi nanti ya, sabar ya. Kalian terima aja dulu bahwa nilai dari cos 37 adalah 0,8. Oke, untuk cara yang lainnya yaitu menggunakan segitiga. Nah, bedanya dengan metode jajaran genjang, kalau di metode jajaran genjang kita lihat di sini bahwa antara dua vektor tadi A dan B-nya itu kita tempelkan kedua titik tangkap atau kedua titik pangkal dari vektor tersebut. Vektor A dan B-nya kita tempelkan titik pangkalnya. Sedangkan kalau dengan metode segitiga, maka kita gambarkan kalau misalkan kita punya ininya A ditambah dengan B ya. Kita punya vektor A arahnya ke situ, B arahnya ke situ, maka kita gambarkan A-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lanjutkan penggambarannya dari ujungnya A, maka kita gambarkan titik tangkapnya atau titik pangkalnya dari B, kemudian kita lanjutkan ke situ. Gimana kalau misalkan kita punya vektor B ditambah dengan vektor A? Maka vektor B-nya dulu yang kita gambarkan ke situ ya. Baru kita jumlahkan vektor A-nya. Berarti ini B ditambah dengan A. Jadi harus urut ya. Sesuai dengan operasinya. Kalau A ditambah B, maka A-nya dulu yang harus kita gambarin, baru B-nya yang kita gambarkan. Nah, hasilnya atau resultannya, sini resultan ya. Resultannya itu kita tinggal ambil titik awalnya tadi, terus kita tarik ke ujung atau ke titik ujung dari situnya. Berarti di situ ya. Nah, ini resultannya berarti ke situ. Saya ganti jadi warnanya orange deh biar gampang. Nah, berarti resultannya jadi ke situ. Ini R sama dengan B ditambah dengan A. Sedangkan kalau yang bawah R sama dengan A ditambah dengan B. Nah, ini kalau metode segitiga kita lihat bahwa di sini terdapat segitiga ya. Nah, secara penggambaran kita menjumlahkannya, atau kalau berdasarkan gambar kita menjumlahkannya dengan cara seperti itu. Sambung menyambung setiap vektor dari titik pangkal ke ujung dari vektor yang lainnya. Nah, untuk mencari nilainya berapa, nilai resultannya berapa, resultan dari A plus B tadi ya, plus B, maka mau tidak mau harus kita gunakan cara yang sama, yaitu menggunakan rumus yang ini atau persamaan trigonometri, di mana antara A dan B itu terdapat perbedaan sudut, yaitu sebesar theta di sini. Nah, sudut inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2A dikali dengan B dikali cos dari sudut atau cos dari perbedaan sudutnya. Nah, maka secara nilai atau mau mencari nilai eksaknya untuk cara yang segitiga itu sama rumusnya, yaitu dengan menggunakan rumus jajaran genjang. Itu untuk metode jajaran genjang dan metode segitiga, di mana kita bisa lihat bahwa metode jajaran genjang dan metode segitiga ini hanya bisa kita gunakan kalau kita mau menjumlahkan sebatas dua buah vektor saja. Jadi kita cuma punya dua vektor lalu kita jumlahin, maka boleh pakai cara segitiga atau pakai metode jajaran genjang yang sebelumnya.
Kalau lebih daripada 2, ada 3, 4, dan seterusnya, maka kita gunakan cara berikutnya, yaitu adalah cara poligon. Dimana contohnya di sini saya punya ada 4 buah vektor A, B, C, dan D. Gitu ya. Kemudian saya mau mencari resultan dari A plus B plus C plus D. Gitu ya. Maka saya gambarkan urut. A dulu saya gambarkan. Dari ujung A saya sambungkan B. Dari ujung B saya sambungkan C. Dari ujung C saya sambungkan D. Ini adalah metode poligon. Maka resultannya atau hasilnya adalah dari awalnya A sampai ke ujungnya D saya tarik garis. Maka ini adalah resultan dari A plus B plus C ditambah dengan D. Belum. Pak, gimana kalau misalkan ininya operasinya ini enggak urut, operasinya itu bukan A plus B plus C plus D. Misalkan saya acak operasinya jadi B dulu ditambah dengan C ditambah dengan A ditambah dengan D, ya. Maka kita bisa lihat di sini vektor-vektornya seperti apa. Maka kita gambarkannya awalnya dulu B ke sana ya. Kita gambarkan vektor B-nya dulu. Vektor B arahnya ke situ. Saya gambarkan dengan warna ungu ya. Supaya sesuai dengan ininya. Vektor B arahnya ke situ. Maka kita dapatkan vektor B. Kemudian ditambah dengan C. C arahnya ke kiri atas. Ke kiri atas warna hijau berarti ke situ. C. Kemudian ditambahkan dengan A yang warnanya merah. A warnanya merah ke situ. Lalu ditambahkan dengan D yang arahnya ke kiri. Di ujungnya A ini saya gambarkan D yang arahnya ke kiri. Berarti nabrak nih. Nah ini D. Berarti antara A dengan D itu saling tabrak karena dia punya arah yang berbeda. Resultannya gimana? Resultannya kita tarik garis dari awal titik awalnya sampai ke ujung dari vektor yang terakhir. Vektor yang terakhir adalah vektor D. Ujung tanda panahnya ada di sebelah kiri. Berarti saya tarik ke situ. Nah, maka ini adalah hasil resultan dari B plus C plus A plus D. Gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan salah satunya nilainya negatif? Kalau salah satunya nilainya negatif, berarti salah satunya juga arahnya akan berlawanan. Contohnya kalau saya minta mau operasinya itu adalah A ditambah dengan B, ya. Kemudian dikurangi dengan C, kemudian dikurangi dengan D. Berarti ada dua vektor yang tandanya negatif di sini. Adalah vektor C dan vektor D. Vektor C dan vektor D tandanya negatif. Lalu kita mau cari jumlahnya. Maka kita gambarkan dulu secara urut. Dari yang pertama vektornya adalah A. A itu nilainya positif, di situ berarti ini arahnya juga masih sama seperti gambar yang sebelumnya, arahnya ke kanan. Kemudian B. B arahnya nilainya juga masih positif, arahnya juga berarti masih sama ke situ. Nah, sekarang C itu nilainya itu negatif. Tadinya arahnya ke kiri atas ya. Karena C itu ditandanya di sini negatif C, maka kita gambarkan dengan arah yang berlawanan. Arah berlawanannya dari C berarti ke bawah, ya. Maka saya gambarkan dari itu ke bawah. Nah, ini adalah negatif C. Dan sekali lagi di sini D-nya itu tandanya negatif. Maka saya gambarkan D-nya arahnya berlawanan dengan arah yang sebelumnya. Tadinya arahnya ke kiri, maka negatif D itu arahnya akan ke kanan. Ini negatif D. Maka si resultannya atau hasil resultannya kita tarik garis dari awalnya A sampai ke ujungnya D. Ujungnya D berarti di sini ya. Oke, saya ambil aja. Sorry, ini garisnya bengkok. Harusnya nggak bengkok. Karena harusnya D-nya itu lurus ya. Bukan bengkok ke situ. Oke. Saya tarik garis totalnya. Maka ke situ tuh.
Nggak pas. Sebentar, saya tarik garis. Terus ini ke situ. Oke. Maka ini adalah resultan hasil dari A ditambah dengan B, dikurangi dengan C, dikurangi dengan D. Nah gitu ya, beginilah caranya untuk mencari penjumlahan atau pengurangan dari vektor secara poligon. Kalau misalkan vektornya lebih daripada 2. Kita urutkan satu persatu. Nah, untuk mencari nilainya berapa, Pak? Untuk mencari nilainya gimana, Pak? Untuk metode poligon. Nah, untuk mencari nilai atau besar resultannya dari metode poligon ini, maka kita harus jumlahkan satu persatu. Kenapa? Karena di persamaan yang ini, persamaan trigonometri yang ini, kita hanya punya 2 variabel, yaitu A dengan B. Dalam kasusnya vektornya banyak, di sini ada 4 misalkan, maka kita harus jumlahkan satu persatu. Berarti A ditambah dengan B dulu. Jadi vektor hasil penjumlahannya itu vektor A ditambah dengan vektor B dulu, berapa gitu ya. Kemudian total keduanya harus kita tambahkan dengan vektor C. Kemudian total keduanya baru kita tambahkan dengan vektor D. Jadi ada 3 kali perhitungan menggunakan persamaan yang ini. Jadi kita tambahkan dulu A plus B-nya, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan C, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan D. Maka untuk metode poligon, itu secara penggambaran atau kalau kita mau menjumlahkan berdasarkan gambarnya itu cukup mudah, tetapi kalau kita mau dapetin nilai spesifiknya itu akan jadi sangat sulit. Karena kita harus menjumlahkannya satu persatu. Oleh karena itu, kita pakai cara yang terakhir, yaitu cara keempat, yaitu menggunakan metode uraian vektor. Di mana kita sudah pelajari tadi setiap vektor pada garis 2 dimensi atau pada bidang yang 2 dimensi itu punya komponen yang berada pada di sumbu X atau di komponen sumbu horizontal BX, komponen di sumbu X ya, dan komponen di sumbu Y. Berarti nanti ada 2 vektornya. Misalkan ada sebuah vektor di sini A. Nah, A ini vektornya itu dia punya komponen di sumbu X namanya AX dan komponen di sumbu Y namanya AY. Dimana untuk vektor yang komponennya di sumbu X itu kita tuliskan AX-nya ini harus dinamakan satuannya itu dengan I nih. Misalkan A di sumbu X-nya ini misalkan adalah 3 satuan ya, maka kita tuliskan bahwa A-nya itu adalah 3I, kemudian misalkan di sumbu Y-nya itu adalah 5 satuan, berarti ditambah dengan 5J. Jadi setiap ada satuan di masing-masing vektor, maka vektor A ini berarti dia punya komponen sebesar 3 di sumbu X-nya dan sebesar 5 satuan di sumbu Y-nya. Di mana setiap vektor kalau dia berada pada sumbu X dan sumbu Y berarti punya komponen masing-masing punya komponen pada sumbu X dan pada sumbu Y. Seperti yang ada di sini kita lihat bahwa vektor A yaitu besarnya 10 satuan itu sebenarnya dia punya komponen di sumbu X dan punya komponen di sumbu Y, di mana komponen di sumbu X-nya itu besarnya adalah 6 dan komponen di sumbu Y besarnya adalah 8, maka bisa saya tuliskan bahwa vektor A ini itu sama dengan 6I ditambah dengan 8J. Gitu ya. Juga vektor yang B ini punya 16 panjangnya 20 punya 16 di sumbu X dan punya 12 di sumbu Y. Berarti nanti di sini ada B, vektor B sama dengan 16I ditambah dengan 12J. Nah, dari uraian vektor ini, maka setelah kita uraikan menjadi sumbu X dengan sumbu Y, kita balik lagi ke presentasinya. Nah, kalau kita sudah uraikan dari sumbu X dengan sumbu Y-nya, maka kita jumlahkan semua
yang ada di sumbu X. Yaitu kalau misalkan kita dapatin AX dengan BX, maka kita jumlahin nih. Kenapa? Karena di sini di dua vektor A dengan vektor B pada sumbu X ini ternyata arahnya sama. Maka kita tinggal totalkan jumlahnya keduanya. Berarti AX ditambah dengan BX hasilnya adalah resultan atau R yang berada pada sumbu X atau Rx. Yang Y-nya juga sama karena dia sama-sama searah. Kita sudah tahu kalau vektor searah itu tinggal kita jumlahkan. Maka A pada sumbu Y ditambah dengan B pada sumbu Y hasilnya adalah resultan atau hasilnya pada sumbu Y. Jadi ada dua kita punyanya, ada Rx dan Ry atau resultan pada sumbu X dan resultan pada sumbu Y. Belum selesai sampai sini. Untuk mencari benar-benar atau nilai yang sebenarnya dari resultan tersebut, atau nilai dari resultannya dari A ditambah dengan B, maka kita harus gunakan rumus Pythagoras untuk mencari besar nilai dari resultannya. Di mana Pythagorasnya itu adalah R pada sumbu X dikuadratkan ditambahkan dengan R pada sumbu Y dikuadratkan diakarkan. Ini artinya ini sama aja kayak persamaan Pythagoras. Kalau masih ingat gitu ya, siku-siku. Misalkan ini A, ini B, ini C gitu ya. Maka A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Resultannya merupakan garis miringnya, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Tuh hampir sama. R-nya sama dengan Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Diakarkan. Nah, untuk mencari vektornya, maka kita gunakan tangen dari hasil pembagian antara resultan pada sumbu Y dengan resultan pada sumbu X. Ini menggunakan metode uraian. Nah, metode uraian ini bisa sangat mudah kita gunakan kalau kita paham atau kita memahami bagaimana menguraikan masing-masing vektor, setiap vektor ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita harus bisa membagi atau menguraikan kedua vektor, setiap vektor itu menjadi vektor yang berada pada sumbu X dan vektor yang berada pada sumbu Y. Nah, untuk itu harus kita pahami dulu bagaimana mencari AX dengan AY, dan bagaimana mencari BX dengan BY. Di sini AX pakainya adalah persamaan A dikali dengan cos theta, sedangkan AY adalah A dikali dengan sin theta. Nah, sedangkan kita belum paham mengenai sin dengan cosnya. Oleh karena itu kita pahami dulu bagaimana menggunakan trigonometri sederhana yang ditunjukkan oleh hubungan panjang pada sebuah segitiga siku-siku. Kita ambil bahwa ada segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C yang masing-masing segitiga tersebut mempunyai sudut, selain ada sudut siku-sikunya ya, ini 90 derajat, ada sudut theta yang ada di bawah situ, dan ada sudut alfa yang ada di atasnya. Nah, ketiga sisi ini akan saling berhubungan dengan sudut alfa dengan sudut tetanya, di mana hubungan antara keduanya, antara sisinya dengan sudutnya itu menggunakan hubungan sinus dari sudut, gitu, kosinus dan tangen dari sudut. Jadi kita pelajari apa itu sinus, apa itu kosinus, dan apa itu tangen pada bagian yang paling sederhana, yaitu segitiga siku-siku. Nah, sinus, kosinus, dan tangen itu biasanya atau selalu menunjukkan nilai dari setiap sudut. Misalkan kita punya sudut theta di sini, maka kita bisa cari nilai sinus dari sudut theta, nilai kosinus dari sudut theta, dan nilai tangen dari sudut theta. Begitu juga kalau misalkan kita gunakan sudut alfa, berarti kita bisa mencari nilai sinus alfa, cos alfa dengan tangen alfa. Kita lihat di sini bahwa sudut theta ada di sini ya. Berarti kalau saya gambarkan sudut theta itu di sini nih. Oke. Kemudian kita lihat posisi dari setiap sisi dari segitiganya. Kalau sudutnya di sini, maka A itu berada di bagian seberang atau di sini. Ini sudutnya ya. Maka A-nya ini adalah bagian dari
atau berada di depan dari sudut theta. Di sini karena sudutnya ada di sini, A-nya ada di depannya gitu ya, maka bisa kita bilang bahwa sisi A ini adalah bagian depan dari sudut theta. Sedangkan C-nya adalah bagian miring dari sudut theta. Nah, sekarang ke B, karena sudutnya di sini, nah di sini. Nah, B itu ada di bagian samping nih. Persis ada di sampingnya dari sudut theta. Maka B itu adalah samping dari theta. Oke. A, kalau sudut tetanya di sini, A-nya ada di depan, B-nya ada di samping, kemudian C-nya ada di bagian miring dari sudut tetanya. Nah, untuk mencari nilai sinus dari sudut theta, kita bagi A dibagi dengan C. Di mana A yaitu ada di depannya dari sudut theta, sedangkan C-nya ada di bagian miringnya dari sudut theta. Kemudian kalau kita mau cari nilai cosinus dari sudut theta, maka kita bagi saja antara sudut yang sisi yang ada di sampingnya dari sudut theta yaitu B dibagi dengan sisi miring yang ada di sudut theta yaitu C. Sini berarti dibagi dengan miring. Kalau mau mencari tangen berarti sudut depannya dibagi dengan sisi depannya, maksudnya dibagi dengan sisi samping dari sudutnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini sinus theta itu adalah depan dibagi dengan miring, sisi depan dari sudutnya dibagi dengan sisi miring dari sudutnya, atau A dibagi dengan C. Sedangkan untuk mencari nilai cosinus berarti samping dibagi dengan miring yaitu B yang ada di samping dari sudut dibagi dengan miringnya yaitu C yang ada di bagian miring dari sudutnya. Sedangkan untuk mencari tangen itu adalah depan dibagi dengan samping, di mana sisi depannya dari sudut theta adalah A dan sisi sampingnya dari sudut theta adalah B. Berarti tangen theta adalah A dibagi dengan B. Itu untuk sudut yang theta. Nah, gimana kalau misalkan sudutnya untuk sudut yang alfa? Nah, di sini sudut alfa. Maka bisa kita lihat bahwa alfa ini alfa ini arahnya ke atas ya, atau letaknya ada di atas, maka sisi yang B itu berada di depan dari sudut alfa. Sedangkan A berada di samping dari sudut alfa. Sedangkan C masih berada pada sisi miringnya sudut alfa. Sehingga untuk mencari nilai sinus dari sudut alfa, di mana mencari nilai sinus dari sudut adalah depan dibagi dengan miring, maka untuk mencari nilai sinus dari sudut alfa, itu sama dengan bagian depannya yaitu B, sisi B ini, dibagi dengan sisi miringnya yaitu C. Di sini depan dibagi dengan miringnya, atau B dibagi dengan C. Gimana dengan cos alfanya? Maka kita ambil bahwa cos itu samping dibagi dengan miring, di mana sampingnya alfa itu adalah sisi A dan miringnya alfa adalah C. Berarti cos alfa adalah A dibagi dengan C. Dan untuk mencari tangen alfa, berarti kita punya depan dibagi dengan samping. Depannya dari sudut alfa adalah B dan sampingnya dari sudut alfa adalah A. Berarti tangen alfa adalah B dibagi dengan A. Nah, ini adalah trigonometri sederhana yang kita cari berdasarkan hubungan antara panjang pada sebuah segitiga siku-siku. Trigonometri itu dari ini ya, sinus, kosinus, tangen, trigonometri. Oke, sebelum kita ke perkalian vektor, kita ambil contoh dulu untuk penjumlahan vektor secara uraian. Di sini ada 5 buah vektor
5 buah vektor, kemudian lihat besarnya berapa. Tolong dicatat besarnya masing-masing gitu ya. Terus arahnya kemana untuk masing-masing vektor. Karena kita mau pindah ke bagian yang ini. Kalau sudah dicatat, saya pindahkan ke sini. Nah, sekarang kita jumlahkan masing-masing vektornya. Kita pindah ke lab dulu, oke. Nah, misalkan saya punya vektor A. Vektor A itu besarnya berapa, arahnya berapa? Tolong sebutkan. Arahnya aja deh. Arahnya berapa derajat di situ? Atau gini aja deh, kita nggak usah pakai contoh soal yang tadi, kita ambil soal yang sendiri nih. Misalkan saya punya 5 buah vektor. Yang pertama ada vektor yang ini, yang pertama V1 misalkan. Kemudian ada V yang kedua yang orange nih. Saya kasih sudutnya adalah 45 derajat di sini. Besarnya adalah 8,5 misalkan. Kemudian saya punya vektor berikutnya. Yang biru lagi, arahnya ke situ. Arahnya adalah 135. Ya, besarnya adalah 12 misalkan. Sorry, ini Bu. Nah, misalkan besarnya adalah 11,3. Kemudian saya punya vektor berikutnya, yaitu ini vektornya. Yang saya ambil jadi negatif 125 misalkan. Panjangnya adalah 8,6. Dan yang terakhir, ada vektor yang terakhir, itu ke sini. Nah, panjangnya adalah 7. Jadinya arahnya negatif 90 derajat. Oke. Kalau saya ambil masing-masing vektornya, kalau saya mau menjumlahkan masing-masing vektor ini dengan cara uraian, maka saya harus menggambarkan atau harus mencari masing-masing vektornya tadi nilainya dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Di mana vektor A atau vektor yang pertama ini dia punya nilai Vx, punya di sumbu X yaitu sebesar 12 dan punya di sumbu Y yaitu 0. Ya, kemudian ada vektor B yang kita punya di sumbu X-nya ada 6 dan di sumbu Y-nya juga 6. Vektor yang kedua, X-nya 6 dan di sumbu Y-nya 6. Kita jabarkan ya. Kemudian yang C, yang ketiga maksudnya, ada di sumbu X-nya dia negatif. Kenapa? Karena dia arahnya ke kiri ya. Karena di X negatif. Dan Y-nya itu 8. Kemudian yang keempat, ininya negatif 5 X-nya dan Y-nya itu negatif 7. Dan yang terakhir, adalah vektor yang terakhir itu di X-nya itu 0 dan Y-nya negatif 7. Atau saya gambarkan atau saya tuliskan lagi ya. Di sininya misalkan. Sebentar. Sebentar. Ya, ini nggak kelihatan ya ininya. Hasil penjumlahannya. Oke, sebentar saya. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini
Oh, baterainya rusak ya. Oke, dicatat aja deh sama kalian. Masing-masing pada sumbu X-nya dan pada sumbu Y-nya. Catat aja nih ya. Yang pertama, untuk vektor yang pertama, sumbu X-nya itu 12 dan sumbu Y-nya itu 0. Catat. Untuk vektor yang pertama, sumbu X-nya 12, sumbu Y-nya 0. Kemudian untuk vektor yang kedua, sumbu X-nya itu 6. Dan sumbu Y-nya 6. Dicatat. Vektor yang kedua, sumbu X-nya 6 dan sumbu Y-nya 6. Kemudian vektor yang ketiga, kalian catat sumbu X-nya negatif 8. Dan sumbu Y-nya adalah 8. Ya, di sini. Sumbu X-nya negatif 8, sumbu Y-nya 8. Vektor yang keempat, sumbu X-nya negatif 5. Dan sumbu Y-nya negatif 7. Vektor yang keempat itu sumbu X-nya negatif 5 dan sumbu Y-nya negatif 7. Dan yang terakhir adalah vektor yang kelima, sumbu X-nya itu 0 dan sumbu Y-nya adalah negatif 7. Oke, sudah dicatat semuanya? Sudah dicatat? Mau minta tolong diulangi, Pak. Yang pertama nih, kalian bisa lihat di situ angkanya 12X 0Y. Dan vektor yang kedua 6X 6Y. Yang ketiga minus 8X positif 8Y. Dan 8Y ya. Yang keempat minus 5X dan minus 7Y. Dan yang terakhir adalah 0X dan minus 7Y. Sudah semuanya? Dicatat? Itu yang pertama sumbu X-nya 12 ya? Iya, yang pertama sumbu X-nya 12, sumbu Y-nya 0. Oke. Nah, sudah dicatat semua X dan Y-nya? Nah, masing-masing dari 5 vektor tadi, kalian jumlahkan sumbu X-nya dulu. Dan kalian totalkan juga sumbu Y-nya. Ditotalin aja. Sumbu X-nya berapa dapat, sumbu Y-nya semuanya berapa dapat. Nah, silakan dihitung berapa nilainya sumbu X-nya, totalnya berapa? Berarti tadi sumbu X-nya itu 12 ya, ditambah dengan 6, Sumbu X-nya 5. dikurangi 8, dikurangi 5, tambah 0. Berapa hasilnya? 5. 5, sumbu X-nya. 12 ditambah dengan 6, jadi 18 ya. Ya, Pak, hasilnya 5, Pak. Dikurangi 8, 10. Hasilnya negatif 5. Ya betul, hasilnya negatif 5 ya. Sumbu X-nya. Sebentar. Bentar, harusnya ini pakai yang ini ya. Sorry, ada yang salah di sini. Sebentar, saya hapus dulu. Itu Ya, hasilnya 5 ya, positif ya? ya, Pak. Positif 5 ya. Oke, sekarang sumbu Y-nya. 0 ya, berarti ditambah 6, ditambah 8, dikurangi 7, dikurangi 7. Berarti berapa? 0 ya? Hasilnya 0 ya. Berarti totalnya di sumbu X hasilnya 5 ya. Di sumbu Y hasilnya 0. Atau bisa kita lihat di vektor yang ini nih, vektor yang totalnya yang sum nih. Bahwa totalnya harusnya di X-nya panjangnya 5, kita bisa ukur dari sini panjangnya 5 di sumbu X, dan di sumbu Y-nya hasilnya 0. Di sumbu Y-nya hasilnya 0, bisa kita lihat bahwa dia arahnya ke kanan. Berarti total dari kelima vektor tadi, dari sumbu X dan sumbu Y itu hasilnya seperti ini.
5X, dan 0Y. Maka dengan mudah kita cari resultannya secara nilainya dengan menggunakan Pitagoras, yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Di mana X-nya tadi totalnya adalah 5, dikuadratkan berarti 25, ditambah dengan Y-nya adalah 0, dikuadratkan berarti jadi 0 ya. Berarti 25 ditambah 0. Jadi 25 diakarkan, hasilnya berapa? Hasilnya 5. Oleh karena itu di sini nilainya hasilnya adalah 5,0 di sini. Total nilainya adalah 5,0. Nah, dari menggunakan cara uraian itu akan jadi lebih mudah kalau kita bisa menguraikan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, karena waktunya sudah habis ya, kayaknya kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Tapi seperti biasa sebelum kita akhiri, silahkan aktifkan kameranya. Bagi yang bisa mengaktifkan. Silakan aktifkan dulu bagi yang bisa mengaktifkan. Mohon maaf sebelumnya Bapak nggak bisa ngaktifin kameranya ya, karena kamera webcam Bapak mati dan belum Bapak perbaiki atau belum Bapak cari tahu kenapa rusaknya. Jadi nggak bisa ngaktifin kamera. Bapak kasih reaction saja ya. Yang nggak bisa ngaktifin kamera, kasih reactions. Ya, masih Bapak tunggu. Ada yang mau aktifin lagi? Oke, silakan ditahan. Silakan ditahan. Bapak hitung sampai 3. Ditahan ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan bisa ditutup kembali kameranya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Insya Allah sudah mulai offline ya minggu depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.